Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 8 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polresta Bogor Kota menangkap pria berinisial J alias Jupri terkait premanisme dan kasus pungutan liar terhadap pedagang pasar tumpah di Kota Bogor. Kapolres Tulang Bawang Polda Lampung mengajak warga untuk menyukseskan pilkada lewat tari kolosal kebangsaan. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka deklarasi damai, doa bersama, dan panggung budaya. Korps Pegawai Republik Indonesia menggelar kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-53 Korpri yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Korps Brimob Polri. Kita ke berita pertama, Polresta Bogor Kota menangkap pria berinisial J alias Jupri terkait premanisme dan kasus pungutan liar terhadap pedagang pasar tumpah di Kota Bogor. Jupri diduga sebagai orang yang menerima setoran uang hasil pungli di pasar tumpah. Hal ini diungkapkan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam rilisnya pada Senin lalu. Kombes Bismo menyebut Jupri merupakan aktor sentral aksi premanisme dan pungutan liar di pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kota Bogor. Jupri diketahui menggerakkan preman-preman untuk memalak para pedagang. Tersangka Jupri kini telah ditahan di Polresta Bogor Kota. Kombes Pol Bismo mengungkapkan sebelumnya ia menangkap 2 orang diduga preman yang melakukan pungli di pasar tumpah Jalan Merdeka, Kota Bogor. Kedua pelaku yang ditangkap berinisial AJ dan AR. Dari kedua pelaku terungkap bahwa uang hasil pungli disetorkan kepada Jupri. Kedua pelaku mengaku menarik uang dengan dalih biaya keamanan dan sewa terpal. Dalam sehari, kedua pelaku mampu mengumpulkan uang dari pedagang hingga Rp500.000. Pasar Merdeka Kota Bogor. Tersangka ini beroperasi di wilayah Pasar Merdeka dari tahun 2020. Awalnya memiliki misi untuk membantu para pedagang, namun dalam perjalanan yang ke sini itu melakukan penyimpangan dengan meminta sejumlah uang. Dan tentunya ini memberatkan para pedagang. Para pedagang yang beroperasi untuk mencari sesuap nasi harus menanggung sejumlah biaya yang diminta oleh para premanisme. Tentunya kita lakukan penangkapan segera, kita tangkap pelaku beserta barang buktinya, kita amankan di Mako Polresta Bogor Kota dan kita lakukan penahanan. Kita jerat pelaku dengan pasal Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 ancaman 10. Saat menangkap Jupri, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita barang bukti berupa golok dan peluru airsoft gun. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyebut bahwa airsoft gun ini digunakan Jupri untuk mengancam para pedagang. Usai ditangkap, Jupri juga dinyatakan positif narkoba setelah menjalani tes urin. Pada saat kami tangkap, yang bersangkutan kita cek urinnya dan positif positif metamfetamin menggunakan sabu, dan ini adalah alat buktinya, alat untuk menggunakan sabu-sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan, didapatkan ada sajam berupa golok dan juga peluru, selongsong peluru gotri yang diamankan dari kediamannya atau penginapannya.
Nah, kedua alat ini digunakan oleh tersangka dalam premanisme. Dalam hal ini mengancam para pedagang. Ya, kalau misalnya tidak memberikan sejumlah uang, maka ditakut-takuti, diteror, ya akan dibacok dan lain sebagainya. Kasus ini terungkap Polresta Bogor Kota bersama Pemkot Bogor dan pihak TNI menggelar dialog dengan warga dan pedagang di lokasi Pasar Tumpah, Kota Bogor. Kegiatan ini dalam rangka mendengar keluhan warga terkait maraknya aksi premanisme dan pemalakan terhadap pedagang. Dalam kesempatan ini, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan aksi premanisme dan bersedia dimintai keterangan untuk melengkapi laporannya. Sebab menurutnya beberapa warga enggan memberikan keterangan sebagai saksi usai melapor. Selain menggelar dialog, Polresta Bogor Kota bersama TNI juga mendirikan pos pengamanan di sekitar Pasar Tumpah untuk mencegah aksi premanisme berlanjut. Pospam ini nantinya akan dijaga oleh petugas gabungan Polresta Bogor Kota, Brimob, TNI, Dishub, dan Satpol PP. Dalam pelaksanaannya, pengamanan dilakukan selama 24 jam di Jalan Merdeka. Patroli dilaksanakan secara acak oleh personil gabungan yang dibagi dalam 3 grup. Hal ini sebagai wujud memberikan rasa aman bagi para pedagang juga masyarakat, sehingga masyarakat leluasa, aman dalam beraktivitas dan menjamin keselamatan dalam berdagang. Kita beralih ke Jawa Timur. Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan pelaku RB warga Kabupaten Blora atas tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pelaku diketahui membawa kabur motor milik korban usai mengelabuhi korban dengan alasan meminjam kendaraan untuk membeli bensin. Awal mula kejadian, pelaku ini berjalan kaki, kemudian bertemu dengan korban di TKP di utara Gedung Bakti Ponorogo. Waktu itu korban ada 2 orang sedang duduk-duduk di tugu waktu itu. Kemudian pelaku ini datang menyampaikan bahwa sepeda motor saya banyak gembos. Kemudian bertemu dengan si korban, minta tolong supaya diantarkan untuk membeli ban karena banyak gembos. Dari pihak pelaku untuk mempengaruhi daripada korban, untuk meningkatkan kepercayaan kepada korban, tas korban ditinggal yang warna hitam, ditinggal dititipkan kepada temannya. Kemudian temannya satu lagi, si korban itu diajak keluar sama-sama naik motor. Kemudian di jalan dia sempat membeli bensin. Ketika membeli bensin ternyata uangnya tertinggal. Kemudian dia kembali lagi, setelah kembali ambil uang, bawa membeli. Korban diajak muter-muter, kemudian berhenti di suatu tempat tanpa seizin dari pihak korban. Korban ini ditinggal, sepeda motornya langsung dibawa pergi oleh pelaku. Pasal yang kami terapkan adalah pasal 372 KUHP, adapun ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Sementara itu di Sulawesi, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti turun langsung untuk menyaksikan pelaksanaan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat lalu. Dalam kesempatan ini, Komisioner Kompolnas memuji langkah cepat yang diambil Polda Sulteng dalam penanganan kasus ini. Dilaporkan Polda Sulawesi Tengah pada hari ini Jumat 4 Oktober 2024 mulai pukul 8 telah melaksanakan ekshumasi jenazah almarhum Bayu Adityawan yang berlangsung di pemakaman Yayasan Al-Azhar di Gawalise, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Dalam pelaksanaan ekshumasi, Polda Sulawesi Tengah mendatangkan dokter forensik independen dari Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi. Turut hadir dalam pelaksanaan ekshumasi diantaranya yang pertama, Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti, Direskrimum Polda Sulawesi Tengah, Wadireskrimum Polda Sulawesi Tengah, Kasubit Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Tengah, Kasubit Penmas Dithumas Polda Sulawesi Tengah, pengacara dan keluarga almarhum, penyidik dan pengamanan dari Polresta Palu. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti turun langsung untuk menyaksikan pelaksanaan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat lalu.
Komisioner Kompolnas itu memuji langkah cepat yang diambil Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho. Ia juga menyebut dalam penanganan kasus ini Polda Sulteng telah melakukan proses baik secara pidana maupun kode etik. Pungki juga menjelaskan sesuai pengalamannya mengikuti pelaksanaan ekshumasi, hasilnya akan keluar dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan. Kompolnas datang untuk melihat prosesnya dan kami mengapresiasi Polda Sulteng, Pak Kapolda cepat langsung ya beliau sigap untuk mengambil alih proses, kemudian diperiksa 2 hal. Pertama terkait dengan kode etik, kemudian yang kedua terkait dengan pidana. Nah, kami memang mendorong untuk itu dan kami senang ini sudah dilaksanakan. Jadi sebelum Kompolnas datang, Pak Kapolda sudah mempunyai inisiatif seperti itu. Nah, pagi hingga siang hari ini kami datang bersama-sama untuk melihat bagaimana proses ekshumasi dan otopsi. Kami bersyukur, alhamdulillah lancar dan insya Allah kami berharap dapat segera diperoleh hasilnya. Tetapi nanti yang menjelaskan dokter forensik ya. Kalau kami mengikuti proses ekshumasi, otopsi, biasanya kalau untuk hasilnya rata-rata antara 1 sampai 2 bulan. Jadi menunggu itu. Demikian laporan pelaksanaan ekshumasi terhadap jenazah almarhum Bayu Adityawan dari Gunung Gawalise, Kota Palu. Saya Bribtu Vini Indriani melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, seorang pria berinisial DS warga Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora ditangkap oleh Satreskrim Polres Blora atas dugaan penipuan dan penggelapan. DS diduga menjanjikan kepada korban bisa meloloskan seleksi CPNS di Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Blora. Kami akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus menjanjikan pekerjaan di Dinas Sosial Kabupaten Blora pada tahun 2021 yang terjadi dalam kurun waktu 2021 di rumah milik saudara DS yang beralamat di Desa Karangnongko, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Dengan terlapor saudara DS, umur 40 tahun, Islam swasta, alamat Desa Karangnongko, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan bujuk rayu dan menjanjikan para korban untuk menjadi pegawai di lingkungan Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan Kabupaten Blora tahun 2021 dengan memberikan sejumlah uang. Barang bukti yang dapat kami sita yaitu 1 lembar kwitansi bertanda tangan dan bermaterai yang dengan keterangan telah diterima dari Farika Nur Hidayawati yang sebanyak 20 juta guna membayar DP Dinas Sosial dan DP Disperindak untuk kedua anaknya. Pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka yaitu pasal 378 KUHP, di mana berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membayar hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, pasal 372 KUHP, barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan acara Nusantara TNI Fun Run sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.